ada di sekolahnya ini nih punya kelebihan Ya. ini disembunyikan. Kira disembunyikan. Jadi sebenarnya misalnya lupa satu ya. Di sini ada 3 janji guru, janji siswa, sama janji suci. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese dalam Pojok Tunas Gloria Podcast. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan, prestasi, motivasi, dan masih banyak lagi. Intinya semua pembahasan yang ada di Pojok Tunas Gloria Podcast itu akan memberkati semuanya yang di rumah. Dan pastikan sebelum nonton, bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa kita Tunas Gloria itu sudah mau akhir ya, sudah mau sampai selesai di PPDB gelombang kedua. Ayo buruan dan dapatkan kuota di Tunas Gloria, karena Tunas Gloria menerima terbatas ya. Ayo silakan yang belum mendaftar. Akan ada banyak hal yang kalian dapat di Tunas Gloria. Saya tidak sabar lagi, kameramen semuanya tepuk tangan dulu. Yang bintang tamu jangan tepuk tangan dulu. Maksudnya saya. Nah, jadi hari ini ada kedatangan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang buat kita semua nanti akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, khususnya para pendidik di satuan pendidikan masing-masing. Ini dia teman-teman dari guru-guru penggerak. Tepuk tangan yang paling semangat lagi. Ibu senyum agak ini. Oke ya. Nah, kita kedatangan ada 3 orang guru ya. Mereka itu siapa? Nanti mereka akan perkenalkan diri. Betul kan? Siap. Iya. Betul kan? Siap. Kalau mau jadi guru penggerak otomatis suaranya juga ya harus lantang kan? Iya. Nah, iya. Ibu bilang lapar kok. Tidak. Oke deh. Nah, seperti tadi yang sudah Beta bilang, teman-teman ini akan memperkenalkan diri. Mungkin dari dari ibu dulu. Silakan. Dari yang nama dulu, tempat mengajar di mana, mata pelajaran yang diampu. Iya. Makanan kesukaan, minuman kesukaan atau tidak? Lanjut ibu. Baik, terima kasih. Nama saya panjang sekali, jadi saya singkat saja nama panggilan di sekolah saya, Ibu Linda. Saya dari SMP Negeri 18 Kupang. Mungkin agak di pinggiran kota jadi kurang terkenal, tapi ya saat ini pasti terkenal. Mantap. Kemudian mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran IPS terpadu. IPS terpadu. Iya. Jadi panggilannya adalah Ibu Linda. Ibu Linda. Ya, dari SMP Negeri 18. 18 di mana? Fatukua. Halo semua guru-guru dan kepala sekolah ya, dan Iya. seluruh peserta didik di SMP berapa? 18. Kan tadi bilang 19. 18. Oke, lanjut. Sebelahnya. Ya, terima kasih. Nama saya Rince, mengajar di sini di SMP Kristen Tunas Gloria, mata pelajaran IPA terpadu. Oke. Dari SMP Tunas Gloria. Ya. Itu di mana tuh? Di hati. Oh, di hati. Ini yang jadi tuan rumah ya. Ini yang jadi tuan rumah, namanya Miss Rince. Ya. Mata pelajaran yang diampu apa? IPA terpadu. Oh, karate. Karate. IPA terpadu. Lanjut. Oke, terima kasih. Nama saya Fian, Pak Fian, biasa dipanggil Pak Fian, mengajar di SMP Negeri 6 Kupang. SMP Negeri 6. Ya. Itu di mana, Pak? Itu di Nun Bondela. Non Bondela. Pokoknya Oke. ke arah Tenung sana. Iya. Ya. Pinggir laut. Ya, di laut. Di laut. Pelet laut. Terus mapel yang diampu adalah mapel Pejoka. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Salam buat semua guru-guru, buat Kepsek, buat peserta didik di SMP SMP 6 Kupang. 6 Kupang. Kan baru-baru ada upacara di sana kan, Hari Ada. Pendidikan Nasional untuk Kota Kupang. Kota Kupang, Kota Kasih. Iya. Betul kan? Betul. Nah, bangga sekali saya dan tim juga karena hari ini kami kedatangan guru-guru penggerak. Dari tadi ini Beta goyang. karena bergerak toh. Bergerak. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat. Betul kan? Karena mereka yang akan menjadi motor di sekolah mereka masing-masing. Mulai satu-satu dulu ya, mulai dari Pak Fian dulu. Kan tadi sudah mulai dari Ibu kan? Siap. Pak Fian ya? Ya. Pak Fian sekarang cerita proses untuk masuk guru penggerak waktu dulu. Ya, seperti apa? Apa yang membuat Pak sehingga oke nih saya memutuskan untuk masuk guru penggerak? Ya, baik. Prosesnya
cukup lumayan butuh usaha ya. Ya. Butuh usaha tidak Mungkin kasih gampang. keras suara sedikit kok, Pak. Ya, butuh usaha tidak gampang, jadi Oke. melalui ada niat dulu. Niat. Pertama saya lihat baca di Google tentang guru penggerak ini, rupanya bagus sekali program ini, salah satu program kementerian yang sangat bagus sekali. Dan ini kesempatan, saya bilang, ini kesempatan jangan dilewatkan. Apalagi kita masih muda-muda ini harus butuh pengalaman. Betul. Makanya saya termotivasi untuk belajar seperti apa itu guru penggerak. Gitu. Oh, ya. Itu awalnya. Ternyata melalui proses seleksi itu lancar sehingga lulus pada mengikuti pendidikan. Angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Oh, jadi semuanya angkatan ketiga ya? Ya, angkatan ketiga. Mantap, keren. Jadi minta maaf, di sekolahnya Pak Fian itu di SMP 6 Kupang. cuman Pak Fian sendiri yang daftar untuk guru penggerak atau semua guru di situ? Waktu itu ada 12 orang yang daftar, tapi yang lolos seleksi waktu itu sampai tahap akhir dan mengikuti pendidikan hanya 4 orang. 4 orang. 4 orang guru penggerak untuk SMP 6. Jadi Pak yang datang sini? Iya. Hidup Pak Fian. Nah, jadi terbanyak untuk Kota Kupang. Oh, ya. Bagaimana? Terbanyak untuk Kota Kupang. Terbanyak untuk Kota Kupang? Iya. Di SMP 6? SMP 6. Wow, keren. Itu motornya ada 4 ya? Ya, Motor penggeraknya ada 4 tuh, keren. Miss Rince, Ya. panggilannya Miss di sini ya? Iya. Oke. Ya, kalau saya pertama itu ketika Miss Opi, Kak Opi, kepala sekolah kirim tentang ini guru penggerak ini untuk daftar. Saat itu juga langsung tergerak hati untuk mendaftar dan coba cari-cari di Google tentang guru penggerak itu apa. Jadi kalau tidak saya baca waktu itu guru penggerak itu akan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya bilang, aduh, ini harus ikut. Jadi waktu itu daftar dan cukup panjang waktu itu. Kami isi dulu tentang biodata, tentang pengalaman di sekolah, pengalaman mengajar dan lain-lain. Dan setelah dikirim, puji Tuhannya saya lulus tes pertama. Jadi terus yang kedua itu tes TBS, namanya TBS. Apa itu TBS? Tes bakat skolastik. Jadi Itu di dalam tes itu ada apa saja? Ada macam-macam, termasuk juga di dalamnya matematika. Ada matematika. Oh, ada beberapa mata pelajaran. Iya, ada beberapa mata pelajaran. Wow. Terus dan yang paling mengesankan itu waktu itu pas seroja, Pak. Selesai seroja jadi serangan roh. serangan roja. Jadi listrik padam semua. Masih ingat waktu itu dengan Kak Opi, saya bilang, Kak, saya mau ujian. Waktu itu saya dan Miss Lena ujian sama-sama di rumahnya Miss Lena, dicari listrik yang ada menyala, terus jaringan juga yang bisa. Jadi di wali kota di rumahnya Miss Lena kami ujian sama-sama. Oh ya. Iya. Dan akhirnya lulus tes bakat TBS itu dan lanjut di tahap ketiga yaitu wawancara dengan simulasi mengajar. Simulasi mengajar itu 10 menit saja, Pak. Jadi itu tantangan terbesar karena ini sama kayak guru baru yang harus yang harus belajar ulang lagi untuk memanage waktu yang ada. Jadi puji Tuhan sampai saat ini masih ikut program pendidikan guru penggerak dan masih semangat untuk bergerak karena mulai dari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Apa tadi? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wih, keren ya. Jadi dari ketemu SMP ini ada berapa yang ikut tes? Kalau tidak salah waktu itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Iya, 4 orang. Yang lulusnya cuma Miss sendiri. Iya. Ini semua bukan karena kehebatan Miss ya, tapi semuanya karena Miss ini obat. Bukan Obat penenang. Bukan pakai obat, tapi memang karena berkat campur tangan Tuhan ya kalau mau dibilang. Karena tadi sempat sebelum podcast ini dimulai tadi bilang tes waktu itu bukan cuma beberapa orang kan? Ada berapa? Hampir 2000-an dan itu bukan sedikit. Iya kan? Wow, luar biasa. Ininya keren tuh. Sekarang Ibu lagi, Ibu Linda. Iya. Nah,
Ibu Linda orang mana? Orang Alor. Orang Alor. Ini ada orang Alor. Apa saja ya? Kakak dorang. Di belakang 2 orang itu orang Alor. Nah, Iya. lanjut. Iya, baik. Kalau saya memang prosesnya juga panjang pada saat itu. Waktu itu ada pengumuman di sekolah, terus saya juga coba browsing, terus saya lihat pendidikannya kok lama sekali, 9 bulan. Jadi saya bilangin, aduh teman-teman, kita ikut ini habis pendidikan kita langsung melahirkan. Betul, melahirkan. Karena 9 bulan Oh, ya, iya. melahirkan ide-ide baru. Oh, keren, mantap. Ya. Ide-ide baru karena kita sebagai pemimpin pembelajaran nanti di kurikulum Merdeka ini. Dan waktu itu tes TBS juga saya seperti Miss Rince. Waktu itu saya masih ingat tanggal 12. Waktu itu kami kebetulan vaksin kedua di Puskesmas Sikumana. Jadi saya ujiannya di depan loket. Di depan loket. Puskesmas Sikumana waktu itu. Jadi lagi antri mau suntik. Antri karena kebetulan saya dapat nomor antrian duluan, saya selesai vaksin pas jam 9 itu harus jadwal saya. Jadi saya langsung cepat-cepat di depan loket itu, kebetulan ada sinyal. TPS di situ. Iya, TPS di situ bersama 2 orang teman saya karena kebetulan kita rame-rame ikut vaksin. Jadi TPS, tapi kami dari 15 yang mendaftar, puji Tuhan kami 2 orang yang lolos. Cuman yang satunya tidak mengikuti tes selanjutnya. Pas simulasi mengajar, mamanya sakit. Oh, ada Jadi, kendala ya? Iya. Kemudian dikasih lagi jadwal ulang, dia sudah tidak mau lagi. Mungkin sudah tidak punya semangat lagi untuk maju ke depan. Jadi waktu itu memang saya bilang maju saja, tidak apa-apa. Minta jadwal lagi yang baru, tapi dia bilang, saya sudah malas, saya sudah tidak mau. Jadi tidak apa-apa. Waktu saat ini lagi saya suruh mengikuti yang angkatan 7. Jadi sudah mendaftar lagi untuk angkatan 7. Jadi banyak pelajaran yang kita dapat ketika menjadi guru penggerak. Dulu anak-anak budaya positifnya itu masih kurang. Mereka buang sampah sembarangan, tetapi setelah dikasih tahu sekarang anak-anak menjadi tertib. Terus kemudian saya pikir anak-anak buang tambah yang lebih banyak. Kalau tidak ya. Saya kalau mereka buang saya hanya bilang tolong. Karena sekarang kan kita tidak bisa lagi marah kepada anak-anak. Paling kita hanya bilang tolong. Ketika kita berbicara lebih lembut kepada anak-anak, anak-anak bilang, ibu nih mungkin sudah kerasukan setan. Ada anak-anak yang bilang begitu. Anak-anak bilang begitu. Dulu kan kadang kalau sudah jengkel kan pasti langsung marah, teriak-teriak. Tapi sekarang bilang, tolong ya jangan begitu. Anak-anak bilang, ibu kayaknya kerasukan setan. Tetapi itu semua dari awal seperti itu, tapi lama-lama mereka terbiasa. Dari ala bisa karena biasa. Oh, keren. Ala bisa karena biasa. Nah, itu kesaksian proses ya. Proses mau tes untuk jadi guru penggerak. Di pikiran masing-masing ya, di pikiran masing-masing itu. Dan menurut beta begini, coba kasih satu pandangan dulu tentang guru penggerak itu seperti apa. Tadi ada sempat disinggung kan. Nah, boleh salah satu selain Miss Rince kan tamu tuan rumah. Dari salah satu nih, mau ibu atau mau pak, guru penggerak itu seperti apa? Ya, guru penggerak itu kita sebagai motivator ya. Motivator sebagai menginspirasi orang. Jadi usahakan kita menjadi contoh bagi rekan guru, bagi peserta didik, dan kita harus bisa berbagi dengan orang tanpa ada imbalan-imbalan gitu. Itu dulu. Kita harus tergerak dulu. Nah, gitu. Jadi setelah itu baru kita mulai berkolaborasi. Enaknya di pendidikan guru penggerak ini, misalnya kita berbagai sekolah, kita gabung di situ. Jadi di situ ada kerjasama, kolaborasi ya. Jadi saling mendukung. Misalnya ada program positif dari Tunas Gloria, katakanlah pojok Tunas Gloria. Jadi kami jadikan itu sebagai inspirasi bagi sekolah-sekolah lain sehingga ada persaingan positif. Betul. Nah, jangan sampai ada terus saling tidak mendukung begitu. Jadi kita belajar dari sekolah lain. Itu enaknya seninya di guru penggerak seperti itu. Ada kemudian kita belajar tentang bagaimana guru yang sebenarnya. Jadi kalau dulu belum sebenarnya. Maksudnya dulu belum sebenarnya seperti Pak. Punya apa? Gini, kalau dulu kita di dalam kelas katakanlah ada anak yang membuat gaduh. Kita langsung diam. Selalu. Nanti nilainya ini ya. Tapi sekarang tidak bisa begitu. Kita harus pergi mendekat anak itu. Ya, tanya dulu, kenapa ribut? Nah, kenapa kamu ribut? Nah, kita tanya dulu penyebabnya apa nih?
Kita tidak langsung mendikte anak. Betul. Mendikte anak ini jangan ribut. Kita harus tahu dulu kenapa anak itu sampai ribut. Jangan sampai dia sudah bosan dengan pembelajaran. Jadi berarti kita harus ada inisiatif untuk menghidupkan kembali anak itu, motivasinya. Betul. Jadi unik lah guru penggerak ini. Keren ya. Unik. Mantap. Jadi saya tangkap di apa yang tadi Pak bilang, guru penggerak itu sebagai motivator, sebagai penggerak baru. Yang di Kupang juga ada beberapa sekolah yang tergabung dalam guru penggerak itu bekerja sama juga ya, saling kolaborasi. Namanya komunitas praktisi. Komunitas praktisi. Di situ kita forum berbagi. Jadi ada di sekolahnya ini nih punya kelebihan ini disembunyikan. Disembunyikan. Dibagikan. Iya, memang karena guru itu semua guru mau dimanapun di Indonesia ini tugasnya cuma satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya anak bangsa juga. Nah, ini nih sekarang dari Miss Rince atau Ibu, setelah sudah ikut pelatihan kan, ikut kegiatan selama berapa? 9 bulan sudah mau habis atau sudah habis? Iya, ini bulan terakhir. Bulan terakhir. Berarti sedikit lagi sudah melahirkan. Melahirkan ide-ide kreatif. Di pandangannya Ibu berdua, Merdeka Belajar seperti apa? Kalau saya, Merdeka Belajar itu memberikan semua kesempatan kepada murid kita. Benar-benar berpusat kepada murid. Murid diberi kebebasan untuk mengekspresikan apa yang dia miliki. Jadi dia juga mengembangkan potensi dalam dirinya. Tapi kita sebagai guru, kita harus sebagai pembimbingnya. Kita sebagai motivator seperti yang tadi Pak Fian bilang, kita harus membimbing dia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan untuk mengembangkan potensi itu kita harus mengetahui dulu minat seseorang, minat anak itu seperti apa. Dan kita juga harus melihat latar belakang dari profil anak itu. Betul. Iya. Oh ya, profil pelajar Pancasila kan? Iya. Betul. Nanti melahirkan anak-anak sebagai punya karakter profil pelajar Pancasila. Iya, betul. Kayaknya Ibu ini sudah matang untuk bagian-bagian Merdeka Belajar, betul kan? Mau ditambahkan, Miss? Ya. Hampir sama dengan Miss Linda lah. Tidak apa-apa, Linda Miss tadi, Linda. Ibu Linda tadi kita harus mengetahui potensi yang ada di dalam diri anak. Terus kebutuhan belajar daripada anak itu sendiri. Terus karena masing-masing anak itu unik, berbeda, jadi kita sebagai guru membimbing dan mengarahkan untuk menjadi supaya Merdeka Belajar itu bisa tercapai dan profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai. Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu ada beberapa 6 unsur. 6 unsur. Iya, 6 unsur di dalamnya. Dan saya bersyukur ketika belajar profil pelajar Pancasila ini di Tunas Gloria itu sudah yang pertama itu sudah diterapkan, Dan ada 2 di situ, janji siswa dan janji guru. Nah, janji siswa dan janji guru ini ada termuat di dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Itu jadi sangat luar biasa. Mantap. Jadi sebenarnya Miss Rince lupa satu ya. Di sini ada 3 janji guru, janji siswa, sama janji suci. Ada 3 sama janji suci. Jadi mungkin ditambahkan untuk kurikulum Merdeka itu. Jadi kurikulum Merdeka nanti itu dia berbasis project. Jadi kita bukan hanya dalam kelas saja. Kita kolaborasi antara mapel. Misalnya topik apa? Misalnya topik PJOK tentang senam irama. Berarti di seni budaya ada tarian. Jadi kita kolaborasi. Jadi 1 minggu itu dalam kolaborasi mapel itu ada projectnya. Nah, dalam penilaian itu yang nilai adalah prosesnya. Ada namanya penilaian formatif. Proses. Apa misalnya kalau dulu asesmen ya? Ya. Kalau kurikulum 13 itu kan kita target pencapaian mata pelajarannya. Berapa materi yang kita sudah. Ini tidak. Nah, dia tidak sampai ke situ. Apa yang anak-anak buat dari materi itu? Proyeknya apa? Nah, itu. Jadi itu enaknya kurikulum Merdeka. Terus ada namanya diferensiasi. Dalam diferensiasi itu namanya pembelajaran yang berpusat pada siswa, pada didik ya. Jadi kita sebelum memulai pelajaran kita mendiagnosa, mengetahui dulu apa sih maunya murid ini.
Nah, atau yang Ibu Rince bilang tadi kebutuhan belajar murid. Betul. Setelah itu baru kita petakan materi sesuai dengan kebutuhannya dia. Sehingga dalam kelas itu ada anak yang pada saat kita mengajar dia menggambar kita punya muka juga. Kenapa demikian? Jadi, kita selalu marah toh? Ya. Marah. Padahal tidak sesuai dengan pola belajar anak itu dengan materi yang kita bawa dalam kelas ini. Betul. Tidak menarik menurut dia, makanya dia bosan. Itu harus kita tahu. Makanya guru-guru merdeka ini memberikan kebebasan, pemberdayaan anak. Ya sebenarnya anak lebih aktif. Guru juga harus aktif. Betul. Ya. Jadi memang ini juga sebenarnya beta juga rasakan. Pernah beta mengajar bahasa Inggris, mengajar ini ada satu anak gambar. Iya. Gambar Naruto. Serius gambar kartun. Mungkin karena dia jenuh dan seperti apa ya? Mungkin dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini membuat kita lebih kreatif lagi dan memetakan tadi kan bilang kebutuhan anak seperti apa. Jadi itu ada konten, produk, proses. Jadi kalau anak yang suka menggambar begitu ya sudah masuk dalam kinestetik ya. Dia bergerak. Jadi berarti materi kita fokus ke situ. Jadi kita nilai anak misalnya tidak secara keseluruhan pengetahuan. Mungkin jago dia di keterampilannya. Kalau dulu kan kita hanya pengetahuan, kalau dia essay tidak kerja bagus, pengetahuan tidak bagus, nilainya di bawah. Dan kurikulum merdeka ini tidak pakai KKM, Pak. Tidak pakai KKM. KKM. Jadi pakai lagi. Artinya tidak pakai standar. Tidak pakai standar KKM lagi. Jadi dia melalui proses, penilaian proses. Ya, formatif gitu. Jadi apa yang anak buat setiap kali kegiatan pembelajaran itu dinilai. Nah, ini. Kalau dulu kan tidak sampai KKM berarti anak tidak tuntas, ya tidak naik kelas, mungkin ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Ini tidak nanti, semua anak tidak ada yang tidak bisa. Betul. Prinsip kurikulum merdeka ini, anak semua punya potensinya masing-masing. Nah, gitu. Mantap, keren. Nah, mungkin kita mau tanya di Miss Rince nih. Ketone ada dengan budaya zaman dulu. Ketone dapat warisan dari guru-guru yang lama. Minta maaf ya, dari pendidikan yang lama bahwa ini anak salah harus tempeleng, betul kan? Harus dikasih disiplin yang fisik, ya kan? Tapi sekarang nih pembelajaran yang berpihak pada murid atau pada peserta didik. Apakah mungkin Miss Rince ini sudah berpikir ke depan nih, ini pasti dia punya penerapan nih akan susah. Seperti apa Miss Rince? Oke, yang pertama itu terapkan dalam diri saya duluan. Kita semua sebagai guru ini jangan mau menjadi guru yang kolonial, tapi mau menjadi guru yang milenial. Milenial itu artinya mau bekerja sama dengan murid, terus jangan mau terapkan hal-hal yang dulu. Kita sebagai guru, saya ini harus keras. Misalnya kalau anak salah, dimarahin atau kita marah begitu. Tapi sekarang kita harus mengerti kebutuhan anak itu sendiri, dan di dalam pendidikan guru penggerak itu ada satu materi yang saya suka, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apa tuh? Ketika kita menghadapi kondisi di dalam kelas, pasti kita sebagai guru akan menghadapi anak-anak yang misalnya ribut, terus tidak mengerjakan PR, terlambat. Nah, kita harus yang pertama-tama kita lakukan itu ketika kita merasa marah, kita diam sejenak. Itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi diam, terus di dalam pendidikan guru penggerak itu tarik napas, terus tarik napas ya? Teknik stop namanya. Stop dia nama. Terus teknik stop itu kita diam sejenak, terus evaluasi diri. Terus kalau kita elus. Iya. Bukannya begini. Tarik nafas yang dalam. Iya, tarik nafas dalam, terus kalau sudah tenang baru kita mulai. Ini sudah tenang baru kita mulai mengambil tindakan atau sikap yang benar, supaya ketika kita melakukan sesuatu itu tidak menyakiti hati anak, terus tidak menyakiti kalau anak sudah tidak suka dengan kita, maka ketika kita mau masuk mengajar pun apapun yang kita omong dia tidak akan mau dengar. Terus jangan salahkan anak-anak kalau di kita punya pelajaran itu banyak yang tidak tuntas ataupun ada anak-anak yang tidak mau belajar. Jadi itu salahnya siapa? Salahnya kita sendiri. Jangan mau menyalahkan anak. Iya. Refleksi kita. Lu aja.
Tanda kutip. Oh, kita dalam Iya, tanda kutip betul. guru. Nah, Jadi silakan. itu saja mungkin apa ya, merefleksikan diri. Jangan mau omong bahwa kita nih yang paling benar. Kita harus evaluasi diri bahwa kita berkolaborasi dengan anak-anak. Kita membutuhkan anak-anak dan ketika kita mengajar kita juga dalam proses belajar, dan yang tadi itu bilang pemimpin dalam proses pembelajaran. Itu saja. Demikianlah podcast pada malam hari ini. Belum ya? Panjang tadi. Tapi keren tinjau dulu. Kalau kuatnya mah. Oke. Nah, itu tadi penerapan yang memang membutuhkan juga waktu yang pasti kan. Iya, betul. Membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran, ide-ide yang luar biasa juga karena pengalihan peralihan dari metode kolonial ke milenial, metode yang main fisik sama yang main hati. Ya kan? Iya. Artinya pendekatan yang halus, pendekatan yang apa? Persuasif. Seperti itu, contoh persuasif. Nah, ibu sendiri, Seto Beta itu kan jenjang pendidikan ini kan ada fasenya, betul kan? Iya. Fase yang paling dasar itu terus sampai fase, kalau tidak salah, fase F, betul kan? Ya. Nah, sekarang sebenarnya tantangan terbesar itu adalah kepada sekolah penggerak atau guru penggerak. Betul. Karena minta maaf, contoh dari SD yang tidak dapat sekolah penggerak, dia datang ke fase fase D, yang SMP. SMP. Dan itu guru penggerak di situ. Pasti dia akan bawa budaya yang lama juga, dan penerapannya juga akan lumayan susah. Iya. Silakan Ibu. Iya, pasti ada perbedaan. Yang dibawa dari yang lama pasti akan terbawa ke tempat yang baru. Tapi bagaimana kita membimbing anak untuk bisa menyesuaikan diri? Yang pertama kita lihat seperti Miss Rinja tadi bilang, kebutuhannya. Apa yang dia butuhkan di sini? Kita harus melihat dulu anak itu kira-kira pada saat belajar dia lebih senang yang seperti apa. Kadang ada anak yang ketika kita mengajar dia bolak-balik keluar ke belakang. Iya. Tidak tahu apa yang dia kerjakan di belakang. Toilet maksudnya. Iya. Bolak-balik, bukan cuma 1 kali, bisa sampai 2 atau 3 kali. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Dari situ kita bisa lihat sebenarnya anak yang pertama itu yang kebutuhan utamanya adalah membutuhkan kasih sayang atau perhatian daripada kita. Mungkin kita kurang perhatian kepada dia. Tapi ada anak juga yang suka senang-senangnya saja, sesukanya dia mau apa dia lakukan seperti itu. Tapi ada anak juga yang mau supaya orang lain mengatakan bahwa dia ini hebat, Cari perhatian. jadi mencari perhatian. Oh, iya, Nah, betul, itu betul. makanya anak-anak seperti ini kita harus lihat karakteristik anak itu yang seperti apa. Jadi ketika dia bawa dari SD yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita selidiki dulu anak ini dia terlahir dari keluarga seperti apa. Kita harus tahu profil anak ini, dia berasal dari keluarga yang bagaimana. Kadang-kadang anak tidak mengerjakan PR, terus dari sekolah mungkin sudah kasih buku, tetapi dia kebetulan sekolah saya di pinggiran, kebanyakan anak-anak itu dari keluarga petani. Kemungkinan mereka tidak punya buku penunjang lainnya selain buku paket di sekolah. Jadi terbatas. Iya, terbatas. Jadi itu juga bagaimana kita cara untuk mengatasi hal tersebut. Kita harus bisa untuk membimbing anak ini. Harus bisa secara perlahan, mungkin home visit lah, kita mengetahui keadaan keluarga. Kalau petani pagi berangkat, pulangnya sore atau malam. Kapan dia punya waktu untuk anak-anak? Jadi seringkali di sana tuh anak-anak banyak tidak mengerjakan PR. Jadi kita yang berusaha untuk membimbing anak-anak untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Tugas guru memang agak berat. Selain sebagai guru, sebagai orang tua juga berfungsi ganda. Keren. Makasih Ibu. Nah, yang berikut adalah yang pasti sekarang Ibu berdua dan Pak Fian sudah masuk dalam keluarga guru penggerak. Keluarga besar daripada kurikulum Merdeka Belajar maksud saya. Nah, sekarang otomatis ini sudah mau habis 9 bulan kan? Iya. Coba cerita dulu. Apa ya perubahan apa yang sudah terjadi yang pertama di dalam kehidupannya Bapak Ibu guru nih? Silakan mulai dari siapa nih? Dari Pak atau dari mana? Dari Pak dulu. Ya. Ini perubahan dalam pribadi dulu ya. Ya, dalam diri itu ada inisiatif, ada mau berbagi,
Jadi karena ada inspirasi dari pendidikan guru penggerak itu membuat kita tergerak. Nah, itu jadi semangat bekerjanya sangat luar biasa. Kalau dulu gimana? Karena bebannya itu tidak gampang pegang disebut sebagai guru penggerak. Tidak gampang, karena itu harus kita tanggung jawab. Kalau dulu ya mungkin kita slow karena labelnya belum masuk guru penggerak. Kalau sekarang ini sudah masuk guru penggerak, jadi bertanggung jawab terhadap tugas itu. Jadi itu perubahan dalam diri. Kemudian di sekolah, kami sebenarnya bukan main-main lagi Pak. Dan mungkin dulu dia di pinggir-pinggir. Sekarang karena 4 orang di sana itu banyak perubahan. Dan inovasi, saya bilang kita belajar guru penggerak bukan hanya secara konvensional saja, tapi digitalisasi, peran digitalisasi dalam pembelajaran itu sangat penting. Itu yang membuat anak-anak kita juga sebagai guru harus train lah, sesuai dengan situasi sekarang. Apa yang bahkan dalam PJOK saya terakam TikTok, kerja TikTok ya? Iya. Wih. Ya, anak-anak antusias karena sesuai dengan umurnya dia, maunya dia. Betul. Tapi yang kita nilai adalah apa yang keterampilannya dia. Nah, tapi dia senang melakukan itu, ya, perubahan. Terus kita di sekolah melakukan inovasi baru. Misalnya baru-baru kami itu di SMP 6 ada ujian USBN baru-baru itu menggunakan aplikasi chat. Jadi yang buat tuh guru penggerak Pak. SMP 6 ya. Aplikasi apa? Aplikasi chat. Jadi kita buat yang chat nih? Ya, yang chat. Yang chat saja. Ya. Mirip ini apa namanya? Tes CPNS itu. Tes PPK. Kita buat itu dan dipakai. Awalnya banyak Pak yang bilang, Pak ini begini. Tapi setelah terbukti hasilnya ya artinya ada apresiasi lah. Bahwa kita SMP 6 juga bisa melakukan, bukan pakai Google Form. Jadi kita dari dulu mungkin Google Form, jadi kita modifikasi lagi. Itu yang membedakan lah, membedakan kita dengan teman-teman. Tapi ini apa namanya? Kalau memang jadi guru itu tidak gampang Pak. Jadi guru itu memang perannya sangat luar biasa dan harus mau berbagi, mau berinovasi tanpa ada iming-iming di belakang itu. Saya prinsip begini. Kayak masuk di sekolah ini, apa yang saya buat? Itu saya prinsip dari dulu. Jadi macam kayak kemarin, tiba-tiba beliau, Pak Fian kerjain ya? Beliau siap. Capsek. Siap. Tidak pernah jawab bilang, tunggu dulu. Bapak saya tidak bisa, bukan saya itu Pak. Saya bilang siap. Siap, tapi di belakang itu pikiran Pak. Caranya bagaimana? Berarti tuntutan inovasi. Iya. Inovasi, guru itu harus bisa berinovasi, kreatif, terus apa maunya anak ini, kira mereka media apa yang mereka gunakan sekarang. Anak-anak sekarang smartphone sudah ada semua Pak. Betul. Kalau sampai di kelas kita masih melarang anak-anak bawa smartphone, itu saya bilang keliru. Nah, kadang-kadang ada tata tertib sekolah toh, yang anak tidak boleh bawa smartphone. Sekarang Pak media di mana saya belajar itu di mana saja dan kapan saja bisa belajar. Bukan hanya dari guru saja. Jadi bagaimana caranya mengatasinya supaya mereka memanfaatkan smartphone itu dengan baik, positif. Itu saja. Itu peran kita sebagai guru, kontrol itu. Betul. Jangan membatasi anak. Keren. Mantap. Dari tadi beta dengar Pak Fian bicara omong ini, seharusnya dia sudah boleh jadi guru penggerak. Jadinya tentara. Soalnya seperti tentara. Betul. Harus suara guru penggerak harus agak gitu ya? Gitu. Bukan seperti mium, bukan. Oke, harus keras ya. Tapi intinya pakai ini. Pakai baju maksudnya. Kayak hati. Bisa Ince. Ya, kalau perubahan di dalam diri saya, yang pertama itu dulu kalau saya masuk mengajar itu anak-anak harus diam. Kalau kelas yang belajar itu adalah kelas yang diam, aman dan tertib. Tapi sekarang ketika saya belajar bahwa kalau kelas yang diam dan aman itu kuburan. Bukan. Iya, itu kuburan, tapi tidak ada kuburan yang ribut. Tidak ada kuburan yang ribut. Jadi maksudnya karena anak-anak mempunyai kreativitasnya sendiri, tidak salah kalau kelas itu ribut dalam arti yang positif. Mereka kan berdiskusi. Ada yang kita sebelum ini kalau mereka diskusi juga harus bisik-bisik tapi setelah mengerti tentang guru penggerak ini, ikut pendidikan guru penggerak ini,
saya mengerti bahwa anak-anak itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Ada yang mampunya di pengetahuan, tapi ada yang lebih mampunya di keterampilan, project yang mereka lakukan. Jadi yang baru-baru itu saya inovasinya adalah dengan anak-anak itu ketika dalam proses pembelajaran diselingi dengan game, terus game itu juga menggunakan handphone yang baru-baru itu. Sebelum handphone tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Jadi tapi terkadang kalau minta izin ke balik kelas juga untuk anak-anak bawa HP ke sekolah karena nanti ada pembelajaran yang menggunakan handphone. Itu yang perubahan-perubahan yang terjadi. Terus yang berikut itu sebagai guru penggerak itu ada inovasi atau ada rencana ke depan seperti apa. Jadi yang berikut itu saya rencana itu dengan teman-teman berkolaborasi, dan teman-teman itu harus ada pojok baca, bukan hanya pojok tunas gloria. Betul. Pojok baca. Pojok Karena baca. minat literasi di umumnya kita ya itu sangat kurang. Boleh berkurang. Iya. Sebenarnya kita juga literasi, setiap pagi itu literasi karena baca Alkitab bersama-sama Tapi kurang anak-anak. juga. Iya, itu. Jadi saya sudah diskusi dengan teman-teman, dengan Miss Opi juga sebagai kepala sekolah. Jadi sudah ada juga, maksudnya ada rak-rak yang kepala sekolah siapkan untuk ada pojok baca. Jadi nanti kita tinggal tambahkan dengan pohon literasinya. Pohon literasi ketika anak-anak baca, apa yang mereka dapatkan dari yang mereka baca itu mereka tempelkan di situ. Jadi itu yang nanti kita tonjolkan kepada orang tua bahwa itu menjadi nilai sendiri bagi SMP Tunas Gloria. Mantap. Jadi yang pertama mungkin kalau di sekolahnya Pak Fian itu anak-anak boleh diwajibkan bawa handphone. Ya. Mungkin tidak semua sekolah diwajibkan untuk membawa handphone. Tapi mungkin dari bagian pengawasan saja, ya kan? Kan anak-anak bukan tidak mampu, tapi belum sampai ke situ. Makanya untuk penggunaan handphone bagi anak-anak itu agak bagaimana ya Pak ya? Masing-masing dengan dia punya cara sendiri-sendiri. Nah, tadi juga Miss Ince bilang mau diadakan pojok baca juga ya, dan ada pohonnya juga. Iya, nanti ada. Pohon, betul. Pohon literasi nanti kita buat. Pohon anak yang kreativitas anak-anak. Beta ada pohon. Pohon dari Pohon bawah. asli. Tapi dari tadi Pohon dari Miss bawah. Ince kalau lagi ngomong pas mau lihat beta. Kenapa dari awal sama Pikir Rogi lihat Iya. aduh besok pikir pelansan tadi Pak ya. Kan beta. Dari tadi hanya dia Inca, dia kau bisa. Soalnya lihat kamera. Oh, Ini lihat rekam. kamera. Jangan apa-apa. Sekarang dari Ibu lagi. Iya. Perubahan apa yang terjadi? Mungkin dulu masih 40 kilo, sekarang sudah 20 kilo. jangan. Lanjut. Iya baik. Saya mulai dari diri sendiri. Sendiri. Ya. Kita harus melakukan perubahan terhadap diri ketika kita melihat sesuatu praktik baik. Artinya dulu kalau orang lain duluan ke sekolah saya santai-santai saja, tapi kalau sekarang saya yang paling belakang sampai ke sekolah saya rasanya aduh susah. Malunya minta ampun. Jadi saya harus sampai duluan. Meskipun rumah saya agak jauh tidak apa-apa, saya tetap harus datang duluan. Kemudian anak-anak mulai belajar bertanggung jawab. Mereka mulai belajar untuk mengerjakan tugas itu tepat waktu. Dan yang saya senang ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya tahu bahwa banyak anak itu mempunyai potensi di dalam diri mereka. Jadi waktu itu saya coba, mereka suruh ada yang buat puisi, ada yang buat poster. Ternyata gambar posternya mereka itu bagus-bagus. Dan kebetulan saya pengurus perpustakaan, jadi saya langsung tempel di perpustakaan supaya anak-anak juga melihat hasil dari mereka. Dan untuk itu saya ajukan ke kurikulum, bagaimana kalau nanti ujian praktek mereka kita tidak usah suruh menari lah, masak lah. Dari tahun ke tahun kan itu saja. Betul. Sekarang bagaimana kalau kita mengembangkan dari zaman dahulu beta masih SD. bagaimana
bagaimana kalau kita mengembangkan yang lain saja? Saya lihat mereka punya potensi dalam hal menggambar. Bagaimana kita urunan beli cat, terus nanti anak-anak suruh gambar-gambar di kelas. Jadi untuk 2 kelas 9 itu kemarin mereka gambar sendiri dan hasilnya bagus. Kami memberikan tema literasi dan kemarin waktu Pak Kadis ke sana, Pak Kadis lihat, Pak Kadis bilang siapa yang gambar? Kami bilang anak-anak. Oh kalau begitu suruh gambar ini semua sekolah dan nanti minta catnya di saya. Mantap. Berarti Pak Kadis, anak-anak kita juga mau menggambar. Anak-anak SMP Tunas Gloria mau menggambar juga ya? Ya, jadi mohon Pak Kadis siapkan cat. Katanya dihitung anggaran saja, nanti ke saya langsung dikasih uang cat. Oh ya. Iya. Artinya itu berkatnya sekolah itu. Iya, Ya. berkat. Ada lagi? Iya, terus anak-anak menjadi terbiasa untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Iya. dan itu harus menunjang dengan literasi. Karena kebetulan kemarin saya programnya untuk literasi berkelompok sudah mulai berjalan. Jadi setiap jam kosong anak-anak tidak perlu lagi ribut di kelas, mereka langsung ke perpustakaan. Puji Tuhan, walaupun perpustakaan kami agak sempit-sempit, jadi saya suruh bilang di teras saja dulu. Nanti ibu usahakan kita buatkan tempat untuk membaca. Jadi mungkin saya bilang nanti dari teman-teman kita urunan saja. Biar dari bambu atau dari apa, yang penting anak-anak bisa belajar. Iya. Itu lebih baik. Itu namanya inovasi. Iya. Ya kan guru penggerak itu tidak langsung mau jadikan sekolah itu seperti hotel kan. Betul. Iya. Walaupun sederhana yang penting tujuannya masuk. Iya. Betul kan? Ya. Betul atau benar? Betul dan betul. Nah, jadi sekarang nih jangan terlalu panjang. Iya. Jangan terlalu panjang. Satu-satu kalimat saja atau satu-satu pernyataan saja. Mimpi terbesar buat sekolahnya Bapak Ibu. Mimpi terbesar apa untuk sekolahnya Bapak Ibu ke depan? Walaupun suatu ketika nanti generasinya Ibu dan Bapak nih habis. Silakan. Ya, mungkin dari SMP 6 kita mau SMP 6 menjadi sekolah yang nyaman untuk murid, untuk belajar ya, nyaman. Dan di sana sudah ada namanya wisata literasi, ada lopo yang kita bangun. Anak-anak misalnya bosan di kelas, masuk ke lopo, kita belajar. Jadi kita hanya bukan di kelas tapi di luar kelas juga. Jadi bagaimana sekolah itu memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anak untuk belajar dengan nyaman. Gitu, dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Mantap, mantap, mantap. Singkat saja dari Miss Rince untuk Tunas Gloria SMP-nya. Ya, kalau mimpi saya untuk SMP Tunas Gloria ke depannya anak-anak yang berkarakter, terus anak-anak yang mempunyai kemampuan dalam bidang apapun dan terus berinovasi, melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang baru, hal-hal yang positif. Oke, keren. Ibu lagi mimpi buat SMP 18. Iya, kalau saya sekolah bisa melahirkan anak-anak yang punya daya kreativitas yang tinggi, tapi tidak pernah meninggalkan ketaatannya kepada Tuhan. Kata-katanya Ibu Linda ini tusuk sampai beta kok. Ini, son ini baju nih. Nah sekarang ini adalah guru penggerak nih. Di luar sana masih banyak guru-guru yang belum jadi guru penggerak. Satu semangat buat mereka. Satu orang saja perwakilan. Siapa? Mau bilang Hompi Prang atau siapa nih? Oke, ya Pak baik. saja. Untuk teman-teman guru-guru yang belum masuk dalam program guru penggerak, kegiatan guru penggerak, ayo daftarkan diri Anda. Ini peluang besar, apalagi guru-guru yang suka inovasi, suka perubahan itu masuk di guru penggerak. Itulah ruangnya untuk belajar, berkolaborasi dengan teman-teman di nanti sudah lolos guru penggerak, dan yakin bahwa guru penggerak ini membuat kita akan semakin bagus dan semakin meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Oh, keren. Artinya ya Bapak Ibu ya, artinya kalau menurut saya di setiap sekolah kalau terdapat satu guru penggerak, maka Kupang, NTT, Indonesia akan berjaya. Betul kan? Ya, Betul. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat kebersamaan kita di malam hari ini. Buat Ibu Linda, Miss Rince, dan Pak Fian. Nah, sekarang semuanya yang di rumah, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kiranya dapat memberkati semuanya yang di rumah. Tapi jangan lupa untuk ayo buruan masuk dan daftar dan masuk maksud saya ke Tunas Gloria, karena kuota terbatas. Di gelombang kedua ini ada pemotongan 25% untuk biaya pembangunan.
Oleh sebab itu, terima kasih banyak buat semuanya. Dan saya, Everlese, Ibu Linda. Ibu Rince. Pavia. mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam dari bahagia. bahagia.